memperkenalkan diri, nama aku Kamila Kahmi Rusmana. Di sini aku gak cuma sendirian karena aku bakal ditemani oleh teman aku. Halo semuanya, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Indah Julia Fajria dari kelas 11 Akuntansi 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila kelas 11 tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem pemerintahan. Langsung saja kita ke materi pertama. Materi yang pertama adalah tentang bentuk negara. Bentuk negara adalah susunan negara dalam menjalankan kekuasaannya. Bentuk negara dibagi menjadi dua macam, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Nah, sekarang apa sih perbedaan negara kesatuan dan juga negara serikat? Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan tertingginya terletak pada pemerintah pusat. Indonesia sendiri mengadut bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat NKRI sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ciri-ciri negara kesatuan diantaranya satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu pemerintahan pusat, dan satu lembaga legislatif nasional. Pemerintahan daerah tetap memiliki hak mengatur daerah melalui otonomi daerah, sedangkan pemerintah pusat mengurus urusan penting seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, moneter, dan juga agama. Negara kesatuan memiliki dua sistem. Yang pertama, sentralisasi, berarti semua urusannya diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua, desentralisasi, sebagian wewenangnya diberikan kepada daerah. Indonesia sendiri menganut sistem desentralisasi untuk memperkuat persatuan sekaligus memberikan kesempatan daerah untuk berkembang. Nah, sekarang negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah gabungan beberapa negara bagian menjadi satu negara federal. Ciri-cirinya ada pemerintahan federal dan negara bagian. Negara bagian memiliki kekuasaan sendiri dan pembagian kekuasaannya diatur dengan jelas. Adapun beberapa contoh negara serikat diantaranya Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan juga Jerman. Nah, jadi bisa kita simpulkan perbedaan utamanya itu negara kesatuan berpusat pada pemerintahan pusat, sedangkan negara serikat membagi kekuasaan antara pemerintahan federal dan juga negara bagian. Yang kedua, ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua, ada monarki dan ada republik. Yang pertama ada monarki. Monarki artinya bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu berdasarkan keturunan. Yang pertama ada monarki absolut. Artinya raja dan ratu memiliki kekuasaan yang penuh. Contohnya ada Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Yang kedua ada monarki konstitusional, artinya kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Contohnya ada Jepang dan Inggris. Yang ketiga ada monarki parlementer, artinya sistem pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan raja hanya simbol negara saja. Yang kedua ada republik. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Ciri-ciri republik yang pertama dipilih oleh rakyat, yang kedua masa jabatan terbatas, yang ketiga berdasarkan konstitusi. Indonesia merupakan negara republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan. Yang pertama ada sistem presidensial. Sistem presidensial menetapkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-cirinya, yang pertama, presiden dipilih oleh rakyat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab terhadap presiden. Yang ketiga, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem presidensial. Artinya, sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ada sistem parlementer. Sistem parlementer menempatkan parlemen sebagai lembaga yang kuat. Adapun ciri-cirinya, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan kabinet. Nah, teman-teman, dari materi pertama, kedua, dan juga ketiga, dapat kita simpulkan Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, menggunakan bentuk pemerintahan republik dan menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut dipilih untuk menjaga persatuan, keutuhan, dan juga stabilitas negara Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.